Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngomongin tiket turun untuk periode kapan dan destinasi mana. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat dalam negeri sebesar 10%. Juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan, kebijakan dibuat untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024-2025, yakni mulai 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Ini untuk tiket yang belum terjual. Buat penumpang yang udah membeli tiket, maskapai ini diminta untuk memberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing. Nah, penurunan harga tiket pesawat periode Nataru terjadi berkat kerjasama berbagai pihak, mulai dari PT Pertamina, PT Angkasa Pura, Airnav, hingga maskapai penerbangan. Menurut dia, PT Pertamina akan menurunkan harga aftur di 19 bandara selama Nataru, yaitu ada Bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta, Kulon Progo, lalu ada Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, dan Biak. Penurunannya dilakukan dengan menurunkan harga jual aftur pada rentan 7,5 hingga 10%, menurunkan tarif Passenger Service Charge atau PSC atau PJP2U menjadi 50%. Terus, diskon fuel surcharge jet sebesar 8% menjadi 2%, serta diskon propeller 5% menjadi 20%. Nah, gimana nih pengaruh penurunan harga tiket pesawat ini? Dan destinasi mana aja sih yang akan mendapat manfaat? Kita bahas setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @AXX. Harga tiket pesawat turun, mantap. Lanjut @RifXX. Jangan kalah sama negara tetangga yang tiket pesawatnya bisa lebih murah. @LanXX. Turun tapi kalau buat sebelum libur Nataru, sedangkan selama libur dinaikin sami mawon bapak-bapak. Mungkin bisa lebih spesifik. Nuwun. @RahXX. Masih kurang lah, gila aja sekarang apa-apa dipajakin. Rakyat dipalakin sama aturan ina-inu. Please balikin lah harga tiket pesawat ke start from 500 ribuan kayak dulu. Bahkan tiket Batam Padang dulu bisa cuma 300 ribuan loh. Sekarang harganya bisa 3-4 kali lipat. @ANXX. Harga tiket pesawat turun lumayan lah buat mengurangi biaya transport. @BanXX. Duh, jadi deg-degan gimana kualitasnya ya? Lanjut @ByXX. Harga tiket pesawat mau diturunin 10% dan gua masih gak ada planning buat beli tiket pesawat. @RinXX. Nah kan cuma 10% doang. @EZXX. Tiket pesawat katanya turun cuma 10%. Gak sebanding dengan harga maskapai dari ASEAN lainnya. @VicXX. Udah turun ya? Masih ngerasa mahal. Yang terakhir komentar @GNXX. Tiket pesawat turun 10% akhir tahun ini. Share dong gengs, pada mau liburan kemana? Nah, di tengah penurunan harga tiket, kira-kira tempat wisata apa nih yang jadi rekomendasi? Kita ngobrolin bareng Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Genpi, Siti Khadijah yang biasa disapa Mbak J. Mbak J, pertama mungkin minta tanggapannya dulu kali ya terkait penurunan harga tiket yang 10% ini.
Baik, dan kita menyambut baik untuk keputusan pemerintah ini untuk menurunkan tiket 10% di Nataru ini. Dan harapannya sebetulnya bukan hanya di Nataru, dan ini harus berlanjut dan mendapatkan perhatian khusus begitu. Jangan sampai nanti setelah Nataru ini naik kembali. Nah, tetapi sebetulnya gini Mbak, dari para traveler, dari masyarakat itu sebetulnya punya ekspektasi bahwa penurunan tiket pesawat ini harusnya bisa lebih signifikan lagi, 10% begitu ya. Nah, harapannya itu sampai ke 20-25%, sehingga itu memberikan betul-betul angin segar bagi industri, bagi pelaku wisata, dan juga bagi masyarakat. Kalau efeknya nih, seberapa besar sih dampaknya terhadap mungkin periode yang cuma 16 hari ini? Apakah menjawab masalah yang selama ini ada ya, Mbak? Baik, kalau kita lihat dari segi dampak, tentu ya kita harus menghargai juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini. 10% ini kalau dilihat dari harga tiket, itu sebetulnya juga memberikan dampak. Tetapi memang harus diakui bahwa dampak itu juga belum terlalu signifikan. Katakanlah misalkan untuk penerbangan ke Jakarta Bali misalkan, yang selama ini di 1,2 misalkan, itu hanya berkurang di 120.000 kan, kalau misalkan 10%. Lalu masyarakat juga sebetulnya ini juga terbebani akibat kenaikan harga untuk peak season begitu. Jadi kalau dihitung secara menyeluruh, artinya penurunan 10% ini sebetulnya juga belum mengcover kenaikan-kenaikan harga yang lain. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa misalkan kita melakukan rent car, kita melakukan booking hotel, ini peak season tentu juga harganya berbeda dibanding dengan harga-harga biasa. Selain Nataru ini, Desember ini kan juga merupakan libur sekolah begitu. Lalu juga memang waktu-waktu yang dinanti karena pergantian tahun, baik mereka yang bekerja di pemerintahan atau korporasi, mereka kan juga punya waktu untuk istirahat begitu. Jadi kunjungan wisatawan tentu akan sangat meningkat, sehingga harapannya sih tetap bisa dibantu lagi dengan berbagai promo-promo lain selain penurunan yang 10% tadi. Gimana nih Mbak melihat dampaknya ke laju wisata mungkin dari pemesanan tiket pesawat atau hotel? Ya, kalau dilihat dari pemesanannya sendiri, sebetulnya kita juga melihat bahwa dampaknya sebetulnya tidak terlalu signifikan, karena mau tidak mau mereka memang punya waktunya hanya di akhir tahun ini. Jadi mereka sudah melakukan booking itu malah ada yang dari bulan kemarin, ada yang sudah booking dari jauh-jauh hari begitu. Karena sebetulnya bagi mereka yang memang merencanakan liburan di akhir tahun, turun atau tidak turun mereka akan liburan. Tapi tentu saja penurunan ini juga sangat membantu begitu, dan harapannya ini diikuti dengan promo-promo yang lain begitu, karena kita juga harus melihat bahwa berbagai maskapai di luar, lalu juga paket-paket wisata dari negara-negara tetangga, ini kan mereka juga melakukan sale. Jadi bukan hanya penurunan tiket pesawat ini saja, tetapi kita juga harus melihat bahwa persaingan itu bukan hanya ada di tiket, tetapi juga ada di berbagai paket wisata yang biasanya juga include dengan paket-paketnya begitu. Nah, kalau daerah atau destinasi wisata apa nih yang paling diuntungkan dari penurunan tiket ini, Mbak J? Kalau dari destinasi wisata, harapannya adalah makin banyak orang yang datang begitu. Meskipun sebetulnya di peak season ini mereka tidak kekurangan jumlah wisatawan. Nah, harapannya bahwa harga tiket ini akan dipertahankan turun, bukan hanya di Nataru. Sehingga saat tidak peak season besok, mulai dari pertengahan Januari sampai Februari, itu kan bukan peak season. Jadi itu low season banget, sehingga harapannya ini juga akan semakin dipertahankan dan didukung oleh promo-promo yang lain. Paket-paket wisata, melalui diskon hotel, diskon belanja, dan lain-lain. Harapannya ini juga akan membantu para industri bukan hanya di peak season, tapi di low season yang akan kita hadapi. Misalkan ada grid sale, atau misalkan ada bonding paket antara airlines dengan hotel dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang destinasi dalam peak season besok ini, kita memang tidak bisa melupakan Bali ya Mbak ya. Karena bagaimanapun meskipun di sana sudah over tourism atau banyak yang mengira bahwa Bali terlalu crowded begitu, tetapi Bali tetap menjadi tujuan utama di Indonesia. Lalu kita juga bisa melihat lagi bahwa kemarin itu ada data yang menyebutkan bahwa
15.000 tiket menuju Malang untuk kereta api dan sebagainya. Nataru ini juga sudah ludes ya. Nah, lalu kita juga melihat lagi ada daerah-daerah tujuan wisata seperti Yogyakarta, Bandung dan sebagainya, di mana beberapa wilayah utama tadi itu memang tidak membutuhkan tiket pesawat, dan rata-rata dari wisatawan untuk pergi ke Yogyakarta, Bandung, Malang dan sebagainya, mereka punya moda transportasi alternatif, sehingga harapannya adalah ini mampu untuk lebih menyebarkan wisatawan. Kalau selama ini hanya di kota-kota tertentu, Bali dan sebagainya, maka ini adalah kesempatan bagi Labuan Bajo misalkan, lalu juga kesempatan bagi Bangka Belitung, kesempatan bagi Danau Toba, kesempatan bagi mungkin kota seperti Makassar dan Balikpapan dan sebagainya, untuk mulai grab wisatawan dari Jawa begitu. Harapannya seperti itu. Nah, gimana Mbak caranya supaya pariwisata kita ini tidak terkonsentrasi gitu setelah harga tiketnya diturunin? Tentu harus diimbangi dengan pengembangan destinasinya juga begitu. Saya yakin bahwa Indonesia ini sangat kaya akan destinasinya. Tetapi memang pengembangan yang masif, yang terintegrasi seperti Bali ini memang belum banyak. Sehingga memang perlu dipersiapkan dari sisi paket wisata, lalu juga dari infrastruktur, dan harus ditunjang dengan promosi. Nah, mungkin kita tahu bahwa di Bangka Belitung bagus, tetapi masyarakat di Indonesia secara mayoritas hanya mengetahui beberapa titiknya saja begitu. Lalu kita juga tahu bahwa di Indonesia Timur misalkan, di kota Makassar misalkan, ternyata di sana juga sangat banyak sekali tempat wisata yang sebetulnya bisa menjadi alternatif selain Bali, selain Labuan Bajo, ataupun kota-kota besar yang ada di Jawa. Jadi kita mendukung pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur wisata. Kita juga mendukung adanya paket-paket bonding airlines dengan destinasi, dengan hotel, dan tentu harus meningkatkan promosi, khususnya promosi secara digital. Mungkin kalau rekomendasi wilayah nih yang bisa dijelajahi wisatawan nih kan, sekarang harga tiketnya udah turun nih, siapa tahu kan mereka nih bisa lebih eksploratif gitu karena harga tiketnya udah turun. Baik, kalau rekomendasi tentu kita juga harus melihat dari karakter wisatawannya begitu. Tetapi harapannya adalah teman-teman di Pulau Jawa harus lebih berani untuk mengeksplor Indonesia, untuk pergi keluar Jawa, misalkan destinasi-destinasi baru yang berbasis dengan budaya. Misalkan kadang kita perlu mengunjungi Kalimantan, kita juga perlu misalkan melakukan overland atau wisata-wisata budaya di Sumatera dan sebagainya. Dan harapannya ini juga bisa menjadi jalan bagi berbagai destinasi yang selama ini mungkin belum terlalu dikenal untuk mulai mengenalkan, karena mau tidak mau bahwa wisata itu sekarang bukan menjadi kebutuhan tersier, tapi sudah menjadi kebutuhan wajib bagi mereka yang memang biasanya memang menghabiskan waktu liburan, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan tentu harapannya adalah pariwisata bisa menunjang kenaikan pendapatan dari masyarakat lokal. Dan jangan lupa berbelanja ketika kita berwisata, membeli produk-produk UMKM, dan juga karena ini juga musimnya adalah musim hujan, mohon diperhatikan safety dan security-nya untuk berbagai destinasi yang misalkan khususnya adalah destinasi outdoor. Begitu, Mbak. Terima kasih, Mbak J. Yes. Nah, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan penurunan after passenger service charge dan diskon fuel surcharge jet adalah upaya yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Itu berlaku untuk 19 bandara utama, nanti listnya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge, kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Ya, itu termasuk. Jadi 19 bandara itu termasuk bandara-bandara besar, Soekarno-Hatta, kemudian Denpasar, ya. Ada 19 bandara. Itu semuanya termasuk bandara besar. Soal bagaimana upaya pemerintah menurunkan harga tiket ini berpengaruh pada maskapai, kita obrolin bareng Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association, INACA, Bayu Susanto. Mas Bayu, gimana sih Anda merespon soal kebijakan penurunan harga tiket Nataru sebesar 10%? Oke, satu ya, supaya klarifikasi jelas, yang turun itu bukan harga tiket. Kalau harga tiket kan sudah diatur di keputusan Menteri
tahun 2019 tentang tarif batas atas, tarif batas bawah kan. Itu yang disebut harga tiket. Ini yang diturunkan adalah biaya atau tarif terminal ya, terminal charges atau passenger service charge atau airport tax orang bilang biasanya. Yang turun kan di situ. Terus kemudian fuel surcharge juga dari yang tadinya 10% maksimum, sekarang maksimum 2%. Itu yang sisi benefit bagi penumpang. Kalau bagi maskapai sebagai trade-off-nya ya dari Pertamina nggak akan menaikkan harga afturnya di bulan Desember yang seharusnya naik karena harga minyak dunia maupun kurs US dollar kan juga naik. Jadi dari situ anjar-anjarnya kurang lebih ya antara 7,5 sampai 10% lah penurunan harga yang dibayar oleh penumpang. Tiket plus passenger service charge atau biaya bandara dan juga fuel surcharge kalau itu dikenakan. Jadi itu Mbak kira-kira gambarannya. Nah, dampak penurunan harga tiket ke maskapai sendiri apa nih? Relatif tadi artinya gini bagi maskapai, kalau dalam kondisi normal itu kan kalau peak season itu kan harga mesti bergerak naik kan. Kita bisa jual yang TBA tadi yang paling atas. Tapi sekarang kan dibatasi untuk fuel surcharge kan nggak bisa 10%, tapi dibatasi tadi cuma 2%, dari 10% menjadi 2%, turun 8% kan. Tapi harga aftur dari Pertamina juga tidak dinaikkan. Kemungkinan kan naiknya antara 7,5 sampai 10% juga harga aftur itu. Ya mungkin ada, tapi nggak terlalu besar lah dampaknya bagi maskapai. Apakah ada potensi setelah menurun nih malah jadi naik tinggi gitu kan karena mungkin maskapai merugi misalnya? Patokannya tarif tiket itu kalau untuk yang sisi maskapai kan tarif batas atas itu yang uang yang diterima oleh maskapai gitu loh. Kalau passenger service charge atau airport tax ini kan maskapai nggak terima uangnya, gitu. Itu uangnya yang dibayarkan ke bandara, cuma bayarnya berbarengan dengan beli tiket gitu. Kalau harga aftur ya kita tunggu komitmen karena satu tambahan informasi bahwa sampai hari ini belum ada keluar statement dari pihak Angkasa Pura kalau passenger service charge-nya akan didiskon 50%. Yang dari Pertamina Patra Niaga juga belum ada rilis harga jual untuk bulan Desember. Nah, kalau penurunan yang terjadi sekarang kan sifatnya temporer nih. Nah, ke depannya nih masalah apa yang mesti diselesaikan pemerintah supaya win-win solution gitu, yakni harga tiketnya nggak terlalu mahal, tapi tetap bisa mendorong ekonomi dan pariwisata, tapi juga tidak misalnya merugikan maskapai gitu. Nggak mungkin nggak turun lah. Kan satu PPN tahun depan aja udah naik 12%. Harga tiket itu kan ditentukan oleh kurs US dollar dan juga harga aftur. Ya kalau bisa mengatur harga afturnya sama kurs US dollarnya rendah seperti tahun 2019 ya otomatis akan turun. Itu satu dari sisi struktur biaya. Kemudian juga dari keseimbangan supply and demand. Dimanapun kalau harga barang, produk, dan jasa itu kalau permintaan tinggi ya akan naik, kalau permintaan turun ya akan turun juga harganya. Jangan berharap tiket akan turun gitu loh, pajaknya aja udah naik gitu. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap akan adanya travel fair untuk rute perjalanan bertujuan domestik yang dioperasikan oleh maskapai dalam negeri sebagai rangkaian dari Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2024. Sementara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan penurunan harga tiket jadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Penurunan ini juga katanya hasil kerja pemerintah dan berharap nih mampu meningkatkan ekonomi di sektor wisata. Dan kemudian tadi di akhir saya juga menyampaikan karena ini menjadi atensi dan juga sekaligus harapan atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan masyarakat banyak bersama Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menko Ekonomi. Selama 2 minggu terakhir ini kami bekerja tidak selalu dibuka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan dengan sejumlah elemen yang bisa diturunkan, ini melibatkan semua stakeholder. Jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya termasuk bagaimana maskapai, BUMN,
ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk dalam negeri, ini juga kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyarakat yang juga punya keluarga, ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita. Usai kelima member New Jeans yaitu Minji, Hani, Daniel, Herin, dan Hyein mengumumkan hengkang dari agensinya, Adore menyatakan kalau kontrak dengan New Jeans tetap berlaku hingga 2029. Soal pelanggaran kontrak yang diklaim oleh kelima member dianggap Adore sebagai penilaian subjektif. Sebelumnya Minji, Hani, Daniel, Herin, dan Hyein mengadakan konferensi pers mengenai pengakhiran kontrak eksklusif mereka dengan Adore. Mereka menyatakan sikap agensi kurang mendukung perkembangan karir mereka. Soal utang penalti atau kompensasi, kelimanya merasa tidak harus membayarnya, karena sebelumnya mereka mengajukan tuntutan perbaikan. Salah satunya mengangkat Min Hee-jin kembali jadi CEO. Karena permintaan tersebut tak dipenuhi, mereka memutuskan keluar. Sedangkan pakar hukum di dunia hiburan, Bae Jin Song, melihat strategi hukum bisa digunakan Adore. Misal mengajukan perintah pengadilan untuk melarang New Jeans terlibat kegiatan hiburan dengan perusahaan lain atau mengajukan tuntutan denda dan ganti rugi pelanggaran kontrak. Drama Ringo Starr mengaku antusias dengan film biopik The Beatles garapan sutradara Sam Mendes. Apalagi dengan terpilihnya Barry Keoghan untuk memerankan dirinya di film tersebut. Ringo meyakini saat ini Barry tengah sibuk kursus drum untuk peran tersebut. Melansir Variety, Keoghan adalah nama pertama yang dikonfirmasi bermain di film biopik tersebut. Selain itu, ada 3 nama lain, yaitu Harris Dixon, Joseph Quinn, dan Paul Mescal. Kabarnya Harris Dixon akan memerankan John Lennon, Joseph Quinn sebagai George Harrison, dan Paul Mescal sebagai Paul McCartney. Nasi goreng masuk daftar 20 street food paling populer di dunia. Makanan khas Indonesia ini menempati posisi ke-15 menurut platform Remitly. Remitly menggunakan data unggahan di TikTok untuk menghitung popularitas makanan kaki lima global. Meskipun berada di posisi ke-15, nasi goreng tetap menjadi pilihan favorit banyak orang di seluruh dunia. Cita rasa khas nasi goreng yang menggugah selera jadi salah satu alasan kepopulerannya. Nasi goreng kini menjadi salah satu hidangan ikonik yang mewakili keaslian budaya kuliner Indonesia di mata dunia. Namun, posisi pertama street food terpopuler adalah taco dari Meksiko mendominasi, sementara posisi kedua ditempati oleh panipuri, camilan khas India. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Serang, Banten. Polisi tengah menyelidiki video perundungan terhadap A 14 tahun, salah satu siswi SMPN Kota Serang. Penyelidikan dilakukan setelah keluarga korban melaporkan video viral tersebut. Di media sosial, ramai video perundungan terhadap siswi SMPN Kota Serang. Dalam video yang beredar, terlihat A dipukuli oleh beberapa orang dan sejumlah kekerasan lainnya. Sementara siswi lain merekam kejadian tersebut. Para pelaku perundungan dan korban diduga berasal dari sekolah yang berbeda dan disebut sebagai mantan teman korban. Menurut keterangan keluarga korban Novian Hadi, peristiwa tersebut diduga dipicu karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Menurutnya, kondisi korban mengalami trauma. Kanit PPA Satreskrim Polresta Serang Kota, Ibda Febi Mufti Ali, mengonfirmasi perundungan ini sedang diproses dengan mengacu pada sistem peradilan pidana anak karena baik korban maupun pelaku masih di bawah umur. Polisi telah memintai keterangan dari 4 orang yang diduga terlibat yang statusnya masih sebagai saksi.
Selanjutnya ke Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 dengan melibatkan masyarakat umum dan warga berkebutuhan khusus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung pendidikan inklusif dan afirmatif yang memastikan tidak ada anak yang dibedakan dalam akses pendidikan. Pelatihan ini mendapat antusiasme dari 150 peserta lebih, terdiri dari masyarakat umum, tenaga medis, dokter, dan PNS yang ingin mempelajari bahasa isyarat untuk mendukung pelayanan kepada tunarungu. Terakhir, mampir Bali. Bali meraih penghargaan bergengsi sebagai destinasi paling romantis di dunia pada ajang World Travel Awards 2024. Pulau Dewata berhasil mengalahkan 8 pesaingnya, termasuk Maladewa yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi romantis utama. Ini adalah pertama kalinya Bali meraih penghargaan tersebut. Sebelumnya, Bali telah dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan mancanegara, di mana Bali terkenal dengan keindahan alamnya, pantai-pantai eksotis, budaya yang kaya, serta kuil-kuil bersejarah, menjadikannya pilihan utama bagi para pasangan yang mencari suasana romantis. Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Bali sebagai tujuan wisata unggulan dunia, setelah mengalami pemulihan pesat pasca pandemi dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke pulau ini. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.